Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya cintai dan saya banggakan, buat saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga pertemuan kali ini betul-betul membawa manfaat, baik manfaat kita di dunia, lebih-lebih manfaat kita nanti di akhirat. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan atau menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema Al-Quranul Qadim. Bahwasanya Tuhan ini memberikan suatu hukum, di mana hukum itu yang kami maksud adalah hukum syariat dan hakikat. Tuhan memperlakukan syariat itu hanyalah untuk menata kelakuan lakunya jasad jasmaniah ini, yaitu untuk membagusi hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, yang kami katakan hablum minanas. Sedangkan Tuhan itu juga memperlakukan hukum hakikat, di mana hukum hakikat ini adalah untuk menata lakunya rohanian manusia, membagusi lakunya rohani manusia, yang kami sebut adalah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan hubungan langsung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara di hukum syariat, dituangkannya di dalam kitab Al-Quranul Karim, itulah yang kami maksud wahyu Allah yang tersurat. Sedangkan hukum hakikat diperlakukan oleh Allah di dalam hati, memakai firman Allah yang bersumber dari Al-Quranul Qadim. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyempurnakan sifat basariah dan sifat basiroh manusia ini. Tetapi kita juga sudah melihat kenyataannya di lapangan, bahwa banyak manusia, masih banyak di antara manusia ini yang melakukan yang terpenting itu hanya urusan-urusan jasmaniah, tetapi tidak mau memperhatikan tentang urusan-urusan rohaninya. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya daripada kita ini adanya bimbingan rohani,
pentingnya adanya bimbingan mengesahkan Tuhan. Karena jujur saja, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak saudara-saudara kita ini yang masih banyak buta terhadap rohaninya. Yang diperhatikan tentang urusan jasad jasmaniah saja. Padahal urusan-urusan jasad jasmaniah ini hanya dipakai di dalam dunia saja. Dalam arti untuk membagusi urusan-urusan hablum minanas, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah tentang urusan rohaninya. Karena masalah rohaninya itu, masalah kerohanian seperti ini, itu menentukan kita selamat atau tidaknya di akhirat. Apakah jalannya kita ini gelap atau terang? Ya tergantung diri kita manusia ini tatkala di dunia ini mau membagusi rohaninya atau tidak. Nah di situ pertanyaannya. Sedangkan manusia ini perlu yang namanya membagusi rohani agar kita selamat di akhirat nanti. Kalau berbicara dengan urusan jasad jasmaniah ini, aktivitas dohiriyah yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim yang sifatnya adalah sifat basariyah. Sedangkan manusia ini setelah kematian di kehidupan akhirat nanti itu ada kehidupan yang sangat kekal, kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada batasnya. Manusia ini ada yang tahu tujuannya hidup dan ada yang tidak tahu tujuannya hidup. Yang penting katanya bisa makan. Itulah manusia-manusia yang masih buta terhadap Tuhannya. Ada yang buta dan ada yang tidak buta. Di dalam Al-Qur'anul Qadim, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, supaya Nabi Adam ini bisa kembali kepada asalnya, di mana asalnya Nabiullah Adam ini yaitu penduduk surga, ya harus bisa kembali ke surga lagi. Yang kami maksud surga ini adalah kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Panjenengan ini juga begitu. Al-Qur'anul Qadim itu isinya supaya panjenengan ini tahu jalannya menuju Allah dan bertemu terhadapnya. Di dalam Al-Qur'anul Qadim ini bertujuan agar dirimu itu
tahu membedakan mana jalan menuju hawa nafsu dan mana jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'la ayat 11 sampai dengan 17, di situ membahas tentang masalah firman Allah yang tersirat bukan yang tersurat. Kalau tersurat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang tersirat adalah dalam hati, yaitu Al-Qur'anul Qadim. Lalu siapa yang membawa Al-Qur'anul Qadim itu? Dialah kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Tuhan, hanya hamba-hamba Tuhan yang dikehendakinya. Lalu siapa hamba Tuhan yang dikehendakinya itu? Dialah hamba ahli suhud. Siapa ahli suhud itu? Yaitu mereka-mereka yang sudah ma'rifatullah. Lalu siapa orang-orang yang sudah makrifat itu? Adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak ada lagi pengakuan atas dirinya makhluk. Semuanya pengakuan atas dirinya Allah itu sendiri. Ciri-ciri seperti ini apakah sudah ada pada diri panjenengan semuanya? Jika hal ini belum ada, itu artinya kita ini dalam bermunajat belum maksimal atau belum sungguh-sungguh. Tetapi jika sudah ada, perbesarlah volumenya untuk selalu bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu mana yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim itu? Dalam surat Al-A'la ayat 11-17, bahwasanya Allah menurunkan wahyunya yang berupa Al-Qur'an sebagai pemisah antara perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang tidak baik. Tinggal kita ini bisa melihat dari sisi kacamata mana. Apakah dari sisi syariatnya ataupun hakikatnya. Kalau sisi syariat itu untuk pemisah jasad jasmaniah ini. Kalau sisi hakikatnya untuk pemisah antara jalan hawa nafsu dan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk memisahkan rohanimu itu dari jalan hawa nafsu menuju jalannya Tuhan, yang harus dilakukan adalah dirimu ini harus selalu bermunajat, harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berzikir zikir jahri atau sir, tetapi yang perlu diketahui kita harus membawa zikir, yaitu zikir sirul asrar.
Janganlah hatimu itu selalu berzikir tentang urusan-urusan duniawiyah ini saja. Tingkatkanlah rohanimu itu sampai dengan ma'rifatullah. Sebetulnya manusia ini asalnya dari surga. Ya kita ini seharusnya ya harus bisa kembali ke dalam surga. Yang kami maksud kita ini asalnya dari Tuhan, ya kita harus bisa kembali kepada Tuhan tatkala kita masih di dunia ini. Jika kita belum bisa kembali kepada Tuhan tatkala di dunia ini, sudah bisa dipastikan setelah kematian jasad jasmaniah ini, kita juga tidak akan bisa kembali kepadanya. Akhirnya kita nanti setelah kematian, kita mengalami yang namanya kegelapan, yang disebut biasanya secara umum kegelapan itulah masuknya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik buat kita semuanya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Inilah perlunya Al-Qur'anul Qadim disampaikan di tengah-tengah manusia. Perlunya Al-Qur'anul Qadim ini disampaikan di tengah-tengah saudara kita. Bahwasanya tujuannya adalah untuk membenahi rohanimu supaya benar-benar baik, supaya benar-benar kita ini bisa kembali kepada Tuhan. Supaya kita ini menyembah Tuhan, bukan menyembah selain Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, perlunya didatangkan Al-Qur'anul Qadim ini sebagai pengingat dirimu agar dirimu tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi bisa mengikuti jalannya Tuhan yang Maha Esa. Apa sih Al-Qur'anul Qadim itu? Al-Qur'anul Qadim itu adalah sesuatu yang tersirat, bukan tersurat maksud saya. Sesuatu yang tersirat, yang ada di dalam hatinya hamba-hamba yang dikehendaki sebagai ahli suhud, atau sesuatu yang tersirat yang ada di dalam hatinya hamba yang ma'rifatullah. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit kita bisa mengerti dan bisa memahaminya. Inilah perlunya bimbingan kerohanian, perlunya bimbingan mengesahkan Tuhan, perlunya didatangkan Al-Qur'anul Qadim ini semata-mata hanya untuk membagusi kerohanian saudara-saudara kita yang selama ini terkubur oleh hawa nafsu karena mengikuti langkah-langkahnya setan. Dalam bentuk apa kita mengikuti hawa nafsu? Ya dalam bentuk saudara-saudara kita ini hanya ngurusin urusan-urusan jasad jasmaniah saja. Tidak pernah mengurusi tentang bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan.
Semoga kita semuanya bisa sadar dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa bimbingan kerohanian itu lebih penting di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya. Agar kita ini semuanya bisa kembali kepada surga. Yang kami maksud agar semuanya ini bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan walaupun sedikit. Semoga bisa menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Baik bermanfaat kepada diri sendiri, lebih-lebih nanti bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh saudara-saudaraku. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.